Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihatu fid dunyana wa ukhrana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yasri sirruha fi juz'iyatina wa kulliyatina wa tadharu barakatuha fi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ligung, tadi hadir Pak Camat secara pribadi, ada hakim di kabupaten, kemudian Pak Rekami hadir di bareng dengan nanti Pak Kapolsek, Satu Nuhun, Pak Kepala Tua, Nuhun, para ulama, para kiai, wabil khusus Pak Sekcam, Kalpet, Gatus Bakaman, Gantos dan cari jalan, memang Gantos jabatan. Insyaallah amin. Ketua beserta pengurus MUI kecamatan yang boleh dikukuhkan, kemudian ibu-ibu teh jamaah majelis taklim, alhamdulillah, rutina, tapi rata-rata yang bisa pun hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon khususnya pengurus MUI yang baru dikukuhkan dan juga kita semua agar diperhatikan bahwa peran MUI ada 3. Satu, sebagai khodimul ummah, pelayan masyarakat. Yang kedua, sebagai hamiyul ummah, penjaga umat. Yang ketiga, sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Makanya di SK Pak Camat sebagai pertimbangan, karena dia adalah sadiqul hukumah, mitra kerja pemerintah. Coba kita kupas ya. Yang pertama itu adalah khodimul ummah, pelayan umat, pelayan masyarakat di bidang apa? Di bidang ilmu dini, ulumud diniyah, di bidang ilmu keagamaan, dan di bidang spiritual. Jangan kapang muges baru, cobi seperti Kertajati itu segera disusun program kerja sekaligus pembagian tugas. Jadi kalau nanti bidang apanya kaderisasi apa kerjanya, bidang fatwa, biasanya bidang fatwa diganti dengan mengisi pengajian Pak. Di beberapa kecamatan kaitannya dengan melayani umat itu ada pengajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh MUI bersama dengan Puspita, seperti tetangga kita Jatiwangi. Itu setiap hari Rabu awal bulan ada pengajian kita Bidayatul Mujtahid. Itu yang bacanya itu komisi fatwa, nanti musyawarah apa isi dari yang dibaca, kemudian apa yang bisa untuk segera dipraktekkan.
Oleh karena itu kami mohon untuk di Kertajati adakan pengajian kamar ini Kertajati sih. Untuk di kecamatan itu segera atau sudah ada Pak? Sudah pengajian bulanan. Pengajian bulanan apa? Diadakan pengajian bulanan. Kita apa? Terserah yang apa yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa, tapi supaya wawasan luas lah. Apakah itu kepentingan akhir gitu hari materi agama menjadi pulau tidak berhenti itu penting tinggi itu Pak. Jadi konsumsi biaya itu. Makanya ada pengurus desa yang khusus supaya sakinah saja katanya. Nah, kata di kecamatan maka dilaksanakan, tapi untuk pendidikan desa sakinah. Jadi tetap di tingkat kecamatan itu sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Itu kitabnya Bidatul Taqi. Di Lemah Sugi kitabnya Al-Asbah wa Nadhair. Di Kecamatan Banjaran kitab Nasori. Itu dalam kaitannya sebagai MUI adalah Khodimul pelayan masyarakat di bidang ilmu. Juga di bidang spiritual. Apa spiritual? Adalah dimensi terdalam manusia yang berkaitan dengan jiwa, dengan batin, dan untuk pedoman hidup. Jadi siap-siap MUI nanti kalau ada yang konsultasi berkaitan dengan masalah kejiwaan dan masalah keagamaan. Oleh karena itu ya kami himbaulah layanan Kapolres MUI kurang pelayan masyarakat penting tahajudlah Kapolres MUI mohon pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kemampuan kita, sangat terbatas kemampuan Allah. Pak Kiai itu apa tadi orang masuk udang banyak teh. Ayat udang aja kan baik, jadi yang perlu segera dilaksanakan adalah pengajian bulanan. Kemudian yang kedua sebagai hamil ummah, penjaga umat. Nah ini Pak, ada yang baru nih. Ada peraturan presiden baru bisa nomor 111 yang ditandatangani oleh Pak Prabowo atau Presiden pada 24 Oktober tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan, bahwa di dalamnya ada dijelaskan bahwa LGBTQ adalah ancaman non-militer. Jadi di Indonesia itu LGBTQ tidak ada, sebab sudah dilarang, di-stop oleh peraturan presiden. Makanya mendapat tanggapan media pusat luar biasa. Nah, ibu LGBTQ LGBTQ di negara-negara lain seperti di Venezuela, nulis dihukum Allah ayat 20 sangat dahsyat. Itu dilegalkan, diformalkan. Hari RT lesbian, istri bohong ke istri, salahina istri, pemajikan istri, itu diresmikan oleh negara di tanah di luar. Itu namanya lesbian. Ekema gay, ekema lalaki jeung lalaki, suami lalaki, pamajikan lalaki. Itu deh. Itu negara-negara lain ada diresmikan menjadi ayat pernikahan menurut apa? Peresmian pasangan suami istri, suami lalaki, pamajikan istri lalaki. Ngaran itu biasa itu. Cek kurang yang arah nama.
Saya ngadu anggar. Itu G. Kemudian biseksual itu yang ketiga B itu B nya ketiga B nya itu adalah biseksual. Itu jani anu seks nanti rampus gitu, bukan pemajikan dan istri, tapi saling rujuk mengerti bahwa pemajikan ini pemajikan bukan saling rujuk nanti saling itu namanya biseksual. Jadi rampus itu. Nah kemudian tema transgender adanya kelainan seksual benten sareng waktu lahirna alam kelamina pamager aya kaaginakeun eta malah jadi istri. Pamager itu transgender jadi perubahan gender. Nah upami queer Christian itu harusnya ayat kelompok yang melakukan penyimpangan tapi tersatuju disebutkan lesbian, tersatuju disebutkan gay, itu tersatuju kepada nama tersendiri mereka itu. Tapi sami penyimpangan seksual. Nah, alhamdulillah di Indonesia itu tidak ada tempat. Dengan peraturan presiden yang baru itu silakan dibuka di Google, isinya lengkap. Perpres 111 tanggal 24 Oktober tahun 2020. Kenapa kalau dibiarkan ini mengundang azab Allah? Nabi Lut kan kabur karena seperti itu disiksa. Akhirnya ayat satu tempat melehalkan, mengizinkan penyimpangan seksual seperti itu, tunggu siksaan dari Allah. Satu itu tentang hamiyat rumah, menjaga rumah. Yang kedua, menjaga dari aliran sesat, Pak. Di Garut itu, Pak, setiap dengar ayat deklarasi Nabi dari Nabi. Wah, itu mata ewinya itu. Ibu saya tahu berlahan dari saya. Kalau serang ke Nabi, kalau perlu jadi orang beribu, jadi kata habis negarisnya Nabi itu kamu dah, tapi Nabi itu kamu syukur. Ayat tukang syukur, aku jadi Nabi. Ayat tukang berdoa, jadi Nabi. Tukang kasroh, macam-macam itu. Nah, di Kabupaten Majalengka, alhamdulillah, Bapak, ayat namina Pakem, pengawas aliran pemberdayaan masyarakat, ketua adalah Pak Kepala Kejaksaan Negeri Pak Kajari, anggotanya di MUI, di Polres, di Kasar Inter, di Kodim, di Pasir Inter, kemudian di Esma dan pihak instansi terkait. Itu setiap 3 bulan rapat ketika yang muncul aliran-aliran yang sesat seperti ayah aliran kami ijabah doa dulu doa bersama kalau ada tanah putih pacang ke komplek istri balik tak tanah jam ayah deka Ahmadiyah di Sadasari di Argapura. Kemudian ada aliran berpesan Sensen Komar di Garut, ayah di Desa Paku, teman-teman Sugi. Itu kami datang Pak, tim ya, dari Paku datang tempat tersebut tuh. Yang berilah bisa dibereskan lah sampai sekarang ini. Itu namanya peran ini sebagai hamil umat, sebagai penjaga umat dan masyarakat. Yang ketiga sebagai sholihul hukumah, mitra kerja pemerintah. Nah apa? Pemerintah dapat sekarang tadi macam terus ngarugikan. Majalengka kalau program kalau visi Majalengka sudah selesai, MUI harus ke
bagaimana supaya Majalengka langsung saya Jawa Barat bagi program Jawa Barat Istimewa, bagaimana supaya Jawa Barat jadi istimewa? Apa kontribusi MUI di nasional Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2045? Apa kontribusi MUI bisa mencapai di sana? Itu sebagai bukti dari syariqul hukumah mitra kerja pemerintah. Bapak Ibu, kenapa Majalengka terlampau saya? Nah, karena nikmat Allah itu ada 3 itu. Syekh Yasin Al-Asmuni waktu nafsirkan Siratul Ladzina An'amta Alaihim, itu nikmat Allah ada 3. Satu, nikmat Allah yang langsung diberikan tanpa perantara, namanya nikmat penciptaan alam semesta. Yang menanggung sebagai ayat perantara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada alam semesta, ngadamal bumi, ngadamal Indonesia, akhirnya jadi Jawa Barat, akhirnya jadi Majalengka, akhirnya jadi Liku, akhirnya jadi Bandung. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung itu. Makanya pulang dengan guru ngajaga keseimbangan, sebagai itu bumi kan keseimbangan antara lain seperti ayana halodo, ayana musim hujan, ayat pamungker, ayat istri, ayat hutan, ayat penjagaan lingkungan, ayat ibadah, ayat barokah, ayat maksiat, ayat siksat Allah. Itu seperti itu. Makanya di surat Ar-Rahman ayat 7, coba perhatikan, warofa'ah sama arofa'ah wa wadoa mizan. Allah akan meninggikan langit, karena Allah akan menyebabkan keseimbangan. Allah tahu ini kami jangan merusak keseimbangan. Merusak keseimbangan, maka terjadi musibah-musibah di bumi ini karena dirusak oleh manusia, merusak keseimbangan. Makanya Jawa Barat mulai penataan daerah puncak supaya jadi mulukeun bae banjir. Amerika ningali orang di TikTok, di YouTube, di televisi, kayak pembongkaran bangunan anu tanpa izin, bangunan di tempat-tempat yang tidak semestinya dijadikan bangunan. Jadi yang merusak al-mizan itu, merusak keseimbangan. Makanya ada sekarang ini namanya subuh akbar. Subuh akbar itu adalah tadi Pak Camat menjelaskan, minta penjelasan dari kita bahwa salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan man sholat subha fi jama'atin bahwa bidi matilah. Sehajami anu sholat subuh berjamaah maka tajami ayat dina perlindungan Gusti. Yakin itu ada terus perlindungan segi apa? Satu, bebas dari kesehatan. Lamun jamaah musrik jamaah subuh dan subuh insyaallah sehat. Lamun jamaah Muharram pada waktu subuh insyaallah gering. Gering. Seperti itu yakin bidi matilah tambah. Yang kedua, teman-teman dalam pada terjadi sini. Jamaah waktu subuh eta sudah berjamaah insyaallah mungkin barokah. Orang kaya subuh ngarai korban yang lebih seret itu maka kita disebutkan dan jamaah syarikat subuh eta maniskeun marana. Miskin itu. Jadi itu yang pertama, nikmat Allah yang diberikan tanpa perantara. Yang kedua, nikmat Allah yang diberikan dengan perantara. Apa? Yaitu nikmat yang di dunia. Itu perantara ayah dan ibu. Maka hati-hati lan jama berbakti kara maka ibu kasut hukukul walidaini kisah Allah barulah di akhirat. Di dunia ini maka dibuktikan bendur Allah siksa Allah nyaeta kajama anu doraka ka ibu bapa. Lamun bakti ka ibu bapa bakal dijadikan kasihna Allah. Salah satu contoh mulai sahabat ini seorang sahabat
bahkan tidak pernah menaksara Rasulullah, tapi diangkat oleh Rasulullah sebagai sahabat yang sebagai wali Allah. Kenapa? Karena West Armoni sangat menghormati dan khidmat pada ibunya. Ibunya rada gini, kita kandung baik. Coba, so ayah nak itu, lamun ayah seorang ibu yang tidak kandung baik putra anak, budak nanti bakal senang bakal aku. Kenapa? Dia narik sepuluh putra, dengan terus umur kali maju aku seluruh panjang umurnya. Ada budak kan orang itu bapak teh agak kendung dari mana? Budak panjang umur. Betul-betul begitu. Maka tinggalin nanti ayah sampai anu meneteskan air mata seorang anak pada anjuran Tuhan, tapi ibuna diserahkan kapan jauh. Nah itu. Terus nikmat Allah anu mulai perantara naon? Ya itu ilmu deh. Orang dari ilmu itu kan hidup kita. Ilmu deh melalui guru. Maka ada hormat ke guru. Aduh dan Abi alumni Cibaringin tahun 72 lebat ke Cibaringin tahun 69 tahun 72 keluar Cibaringin waris dengan minat kami anu wangi ke guru alamat ke guru balik ke yang mana kebarokah yang mana kebarokah ciri kebarokah nanti tas maghrib santri alam ilmu manfaat tas maghrib mau ngaji mau santri mau Quran mau kitab kejama santri ilmu bisa kebarokah itu menambah barokah di dulu tas maghribnya nggak ada plan nggak plan itu maka anu kedua nikmat anu pasti kalau berperan dalam nikmat ilmu tadi laqad haqa ayyuna ilaihi karomatan ditalimi harfin wahidin alfu dirhamin. Orang diajaran guru sahur baik, lamun hayang lunasna kudu 1000 dirham baik. Amun sadirham 2 gram berarti 2000 dikalikan sabaraha imam mas kali 2 juta baik. 2000 kali 2 juta sabaraha? Apa kerja? 2.000 dikali 2 juta. Apa biaya dari orang diajar sahur baik. Nah yang lunas mah guru masih sorak nanti 4 miliar. Jumlah dalam miliar. Lamun sakitan bisa itu. Anu katilu nikmat Allah dipastikan melalui perantara ternyata jabatan. Tetapi melalui perantara berpimpinan. Pak Naim, nah dari jabatan mulai SK kalau Pak Kami apa itu ya? Pak Kami, kita perlu banget, perlu soalnya kan kepala kami, tahun kedua sekarang kepala kemana Pak? Kami ya, itu pelajaran semua. Kemudian dia Pak Kapolsek berarti nikmat jabatan wali pimpinan Pak Polres, Pak Dasramir melalui Pak Dandim, walaupun mungkin SK-nya Pak Kapolsek, SK-nya Pak Kapolda, ya Kapolda. Itulah. Jadi ada nikmat-nikmat Allah yang diberikan melalui perantara. Salah satu adalah nikmat jabatan diberikan oleh melalui pimpinan. Pimpinan tidak wajib memberikan jabatan pilihan pimpinan. Tidak wajib. Pimpinan memberi jabatan tidak masalah. Bagi orang tertentu pilihan pimpinan. Cuma untuk pengisian jabatan memang satu ketua organisasi itu mulai personal kumah pimpinan. Saya amanah kepercayaan pimpinan. Baik, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, nikmat diberikan Allah melalui kerja keras. Nah, contohnya majalah kalangan saya
Artinya kalau kampung saya kampung ayah kerjasama. Oleh karena itu, mulai dari pimpinan bupati, kemudian sampai dengan para Forkopimda, sampai dengan para pimpinan kabupaten, sampai kecamatan, sampai desa, sampai seluruh masyarakat, semua berjuang bekerja sama untuk mewujudkan Mandalika pelaku usaha. Itu untuk nikmat yang ketiga, tidak akan diberikan oleh Allah tanpa kerja keras. Nah, mudah-mudahan kita semua di Mandalika, khususnya dengan adanya kepengurusan MUI baru, ini nikmat yang ketiga bisa segera diwujudkan. Insyaallah. Baik, sebagai kesimpulan, jadi peran MUI 3, satu sebagai khadimul ummah, pelayan masyarakat, juga sebagai amir ummah, penjaga masyarakat, penjaga umat, dan juga sebagai syuhidul ummah adalah mitra kerja pemerintah untuk tadi yang melaksanakan nikmat yang 3. Ada nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa pelantara, ada nikmat yang diberikan oleh Allah melalui pelantara, dan ada nikmat yang diberikan oleh Allah melalui kerja keras. Terima kasih. Mohon maaf sekaligus juga di akhir pembicaraan saya karena saya sudah di Suriah. Baik, sudah di itu saya tahu ada presiden. Ya. Alhamdulillah, presiden. Alhamdulillah, ketemu pakai kemudian ketua dan medianya tadi ya yang ayah. Kemudian Ibu Muslimat, Ibu Muslimat. Ibu kenapa kan? Ibu sekarang? Ibu Bay. Batayan mana batayan? Alhamdulillah, bagi alhamdulillah. Jadi akhirnya kesini terus itu kalau dapat tentang konsep ini, ambil ini produk kabupatennya, dari Suriah sekaligus kita orang di pusat juga sama Pak. Jadi ketika kami terpilih sudah dari Suriah itu pernah dibicarakan oleh tim dari provinsi itu apa sih karena sangatnya mutasi sampai pusat. Jadi peserta ketua umum MUI sebagai Suriah itu jauh maklum amin, jauh masalah makhluk dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.